Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, kita ketemu kembali pada web ketiga ini yang saya jadwalkan. Baik, kita lanjut. Mas Zainal Arif, bisa dengar? Halo? Bisa, Pak. Baik, sambil nunggu teman-teman ya. Ya, Baik, kira-kira nanti 15 menit lagi kita akan coba langsung dimulai. ya, ya, baik, Pak. Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjut ya. Sudah 15 menit kita tunggu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di web yang ketiga pada kesempatan kali ini, tanggal 23 Mei 2026. Baik, pada kesempatan kali ini eh, kita akan bahas beberapa. Yang pertama, kita akan mereview tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang IP address ya. Kemudian yang kedua, nanti di pertengahan kita akan coba membahas tentang tugas 2 yang ada sebagian dari mahasiswa sekalian sudah mengumpulkan tugasnya. Mungkin dari beberapa mahasiswa yang belum mengumpulkan nanti bisa sebagai referensi. Oke, baik, akan saya share ya. Oke, seperti yang sudah nampak di websitenya UT ya, di aktivitas 8, aktivitas belajar 8 ada implementasi TCP IP yang di dalamnya terdapat tugas 2 ya, dimana tugas 2-nya, oke, singkirkan dulu. Tugas 2-nya adalah mempraktekkan perintah-perintah TCP IP ya, yang detailnya sudah ada di panduan praktik PDF-nya. Jika kalian klik, nanti akan muncul ini panduan mulai di saya sudah percepat ini di halaman 10 ya. Oke. Namun sebelumnya akan saya review agar lebih matang tentang IP address ya. Oke, untuk IP address saya ambil referensi dari suatu website, yaitu dari citraweb.com. Ada artikel di TCP/IP ya, bagian 3 IP address ya. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, ya, mungkin sudah banyak yang mengetahui, memahami tentang IP address, namun akan saya review kembali. Jadi IP address adalah sebuah sistem pengalamatan yang unik untuk setiap host yang terkoneksi ke jaringan ya, berbasiskan TCP IP ya. Kemudian IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah ya. Ketika sebuah datagram dikirim ya, informasi alamat inilah yang menjadi acuan datagram agar bisa sampai ke device yang dituju ya. Oke. Jadi agar
bisa saling kirim data atau berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain dalam satu jaringan, maka butuh alamat IP atau IP address. Nah, di sini disebutkan IP address terbagi dalam dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6 atau IP versi 4 dan IP versi 6. Oke. Nah, untuk sebuah IP address versi 4 atau IPv4 terbentuk dari 32 binary bits ya. Kemudian dari 32 binary bit tersebut dibagi menjadi 4 oktet. Ya. Jadi 32 dibagi 4, masing-masing oktet terdiri dari 8 bit ya, 8 bit bilangan biner ya. Di mana nilai tiap oktet yaitu di antara 0 sampai 255 ya, dalam format desimal ya, atau dalam format biner atau binary dari 000 sebanyak 8 sampai 111 sebanyak 8 ya. Oke. Kemudian setiap oktet dikonversi menjadi desimal dan dipisahkan oleh tanda titik atau dot, sehingga format akhir IP address biasanya berupa angka desimal yang dipisahkan dengan tanda titik. Nah, contohnya adalah IP 172.16.254.1. Nah, terbentuknya IP 172.16.254.1 ini digambarkan dalam ilustrasi di bawahnya. Jadi awalnya IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit ya. Oke. Kemudian dibagi menjadi 4 oktet. Ya, masing-masing oktet isinya 8 bit dan setiap oktet diseparasi atau dipisah dengan angka titik ya, bentuk berupa titik. Nah, kemudian bilangan biner tersebut dikonversi menjadi angka desimal dalam format desimal, yaitu dikonversikan ya sesuai tabel di bawah perhitungannya ya. Oke, sehingga sebenarnya IP 172.16.254.1 ini satu tujuannya nanti akan dikonversi ke biner sebanyak 8 dipisah dengan titik, 16 juga sama, 254 juga sama, kemudian 1 juga sama, masing-masing terdapat 8. Maka kalau kita jumlah ada 32 bit ya. Oke. Untuk konversi, bagaimana mengkonversikan dari bilangan binary ke desimal, ini ada aturan di bawah ya. Jadi yang nilainya 1 di bit yang nilainya 1 itu akan dikalikan dengan posisi 2 pangkat berapa sesuai dengan posisi bitnya di situ ya. Oke, contohnya di bawah ya. Nah, kalau 172.16.254.1 maka konversinya adalah seperti ini ya, sehingga hasilnya adalah 172 ya. Oke. Saya kira mahasiswa sekalian sudah familiar atau pernah belajar konversi bilangan dari biner kemudian ke oktal, kemudian dari oktal ke desimal, kemudian heksadesimal. Yang pernah kita pelajari ada 4 sistem bilangan ya. Oke. Nah, kita nggak perlu pusing bagaimana konversinya ya. Intinya adalah yang akan kita pakai atau kita settingkan ke komputer bentuk desimalnya ya. Oke, bentuk desimalnya. Kemudian mungkin ada pertanyaan bagaimana kita memberikan alamat ya, yang setiap oktetnya dari 0 sampai 255 ya. Nanti terserah sebenarnya ya, tetapi ada aturan-aturan internasional ya. Kita lanjut ke bawah, nanti kita akan sampai kemudian kita bahas selanjutnya adalah sistem komunikasi ya. Nah, berdasarkan bagaimana perangkat saling berkomunikasi, ada sistem komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah unicast, broadcast, multicast, dan anycast. Untuk unicast yang merupakan komunikasi antar sebuah host atau point to point ya. Contohnya adalah HTTP ya misalnya. Jadi intinya komunikasi dari satu komputer khusus dengan satu komputer yang dituju ya.
Misalnya kita browsing ke google.com, nah berarti kita dari komputer kita komunikasi dengan Google, servernya google.com. Kemudian broadcast, ya, merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke semua host yang masih dalam satu jaringan, ya. Oke, kemudian multicast, ya, adalah metode komunikasi dari sebuah host ke banyak host yang tergabung dalam grup multicast yang sama. Kemudian anycast, ya, merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke host atau kelompok host lain yang diset memiliki IP yang sama. Oke. Kemudian pada awal mula desain network diperkirakan konektivitas end-to-end terjadi pada seluruh host yang terkoneksi ke internet, dan menjadi tugas IP address untuk menjadi sebuah alamat unik yang menjadi identitas sebuah host, ya. Oke, kemudian pada perkembangannya tidak semua host butuh terkoneksi dengan dunia internet, ya. Misalnya jaringan sebuah perusahaan yang hanya ingin masing-masing host cukup bisa komunikasi dengan host yang masih satu perusahaan dalam satu jaringan kecilnya dan tidak perlu berkomunikasi dengan internet, ya. Dengan adanya kasus seperti ini, maka IP address nanti dibagi menjadi beberapa kelompok lagi, ya, kayak dari sebuah kasus seperti ini. Nah, kita bahas berikutnya. Nah, IP dibagi lagi menjadi IP public dan IP private. Nah, IP public itu adalah IP address yang merupakan IP yang dapat diakses dari jaringan internet, ya. Jadi host atau server yang bisa diakses melalui dari laptop kita dimanapun, ya, itu berarti menggunakan IP public alias bisa diakses dari manapun ketika kita terhubung ke ISP atau jaringan internet. Oke. Sebaliknya adalah IP private, ya. IP private ini adalah IP yang digunakan untuk jaringan lokal yang tidak terkoneksi ke internet dan tidak dikenal di internet. Nah, oke. Dia tidak punya routing di internet sana. Oke, itu ya. Kemudian pada implementasi di jaringan real, biasanya jaringan lokal menggunakan IP privat, kemudian ditambahkan sebuah router yang menjembatani jaringan lokal yang menggunakan IP privat dengan jaringan publik yang menggunakan IP publik. Nah, untuk cakupan IP privat, nah, nanti akan kita lihat di pembahasan mengenai CIDR, ya. Oke. Kemudian ada IP khusus, ya. Oke, jadi balik lagi ke IP privat ini. Jadi laptop kita di rumah ataupun di kantor ataupun di sekolah, di kampus, ketika akan ke internet, ya, sedangkan kita tidak mempunyai IP publik, maka IP privat tersebut akan terhubung ke router yang mempunyai IP publik. Jadi kita mempunyai menggunakan router yang punya IP publik. Jadi kita ke internet melalui IP-nya router yang mempunyai IP publik, gitu ya. Diwakili oleh router yang mempunyai IP publik. Kemudian IP khusus dimiliki dengan tujuan yang khusus juga, ya, yang ada di tabel ini. Jadi masing-masing ada fungsinya, ya. Kemudian salah satunya adalah localhost 127.0.0.1. Misalnya kita menginstal server di laptop kita, nah, untuk menghubungi server yang ada di internal kita bisa menggunakan localhost IP-nya. Bisa mengetikkan localhost atau mengetikkan IP-nya, yaitu 127.0.0.1. Setiap komputer pasti mengenal dirinya sendiri pada localhost-nya, ya. Oke, dan lain sebagainya ke bawah. Baik, lanjut ke bawah, kelas IP. Pada awal mula desain IP address dibagi dalam beberapa kelas, ya. Pembagian ini berdasarkan jumlah bit network ID, ya. Masing-masing kelas memiliki jumlah network yang berbeda dan jumlah host di tiap network yang berbeda pula, ya. Pembagian IP address berdasarkan kelas ini sampai sudah mulai ditinggalkan, ya, digantikan dengan sistem yang namanya CIDR, ya, classless interdomain routing. Tapi perlu kita memahaminya, ya.
Jadi kelas IP nanti dibagi menjadi 5, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E masing-masing. Range IP-nya ya, A 0 sampai 127, 255, 255, kemudian B 128, 000 sampai 191, 255, 255, 255 ya. Kemudian C 192 ya, 000 sampai 23, 223, 255, 255, 255 ya. Oke. Dengan jumlah host dan jumlah network tertera di dalam tabel. Nah, kelas A. IP address kelas A biasanya digunakan untuk jaringan dengan skala yang besar ya. Bit pertama di dalam IP address kelas A selalu diset dengan nilai 0. Bit kedua sampai bit ke-8 merupakan sebuah network identifier ya. Kemudian 2 bit sisanya atau 3 oktet terakhir mempresentasikan host identifier ya, dengan jumlah host identifier sampai 24 bit, artinya kelas A memiliki 16 juta host ya. Oke, jadi apabila kita menggunakan kelas A maka bisa dapat memberikan alamat IP untuk 16 juta lebih ya. Oke. Kemudian kelas B. Kelas B biasa digunakan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar ya. 2 bit pertama di dalam oktet pertama. Alamat IP kelas B biasanya berupa bilangan biner 10 atau 10 bukan 10 ya. 10 ya. Kemudian 14 bit berikutnya merupakan network identifier ya. Sisanya adalah 16 bit mempresentasikan host identifier ya. IP address kelas B memiliki sampai 65.000 host yang dapat diberikan alokasi IP-nya. Oke. Oke, jadi untuk networknya, alamat network nanti dua oktet pertama. Namun di oktet yang pertama, bit pertama dan kedua diisi dengan 1 0. Oke. Kemudian kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil ya. 3 bit pertama bernilai biner 110, kemudian 21 bit selanjutnya merupakan network identifier ya, dan 8 bit sisanya mempresentasikan host identifier ya. Jadi dengan begitu IP address kelas C memiliki 254 host untuk setiap networknya ya. Kenapa ya? Karena untuk jaringan kecil ya, untuk host identifiernya ada di oktet yang terakhir ya, sehingga hanya memiliki kemampuan memberikan atau lokasi IP hingga maksimal hanya sampai 254 host gitu ya. Oke. Nah, kelas D dan kelas E tidak banyak digunakan ya. Oke. Oke ya. Untuk membagi kelas A, kelas B, kelas C nanti ini ya, diidentifikasi dari mulainya ini. Dari kenapa muncul tabel ini ya, dari 0 sampai 127 ya. Oke. Kemudian B 128. Mulai dari 128. Kemudian kelas C mulai di 192 ya, sampai sesuai dengan tabel. Nanti kalian bisa mencoba mengarang sendiri untuk mencoba salah satu IP kelas A ya, kelas B, kelas C dengan ya di antara ini ya. Oke. Kemudian subnet mask. Nah, di sini sebelum kita ke subnet mask, nah di sini ada ketentuan, ada keterangan, akan tetapi pada perkembangannya alokasi IP address dengan metode ini dirasa sudah tidak cocok ya, dan sekarang beralih dengan menggunakan metode classless interdomain routing ya. Jadi walaupun IP-nya sebenarnya kelas C, bisa saja dia sebenarnya nanti kelas A ya, untuk secara kemampuan berikan IP-nya. Subnet mask merupakan nilai yang dibentuk dari angka biner 32 bit sama seperti IP address.
Kemudian dari angka binary code bit ini juga dipisahkan dengan tanda dot persis ya, setiap oktetnya. Nah, sekarang apa sih fungsi subnet mask ya? Adalah untuk membedakan network ID dan host ID ya. Oke. Yang tadi kita sudah bahas, ada kelas A itu adalah blok per oktet pertama sebagai host network ID. Kemudian kelas B adalah blok oktet pertama, oktet yang kedua sebagai host network ID. Kemudian kelas C adalah oktet pertama, kedua, dan ketiga sebagai network ID. Sisanya untuk host ID. Gitu ya, itu namanya subnet mask. Di dalam subnet mask ya, semua bit yang dialokasikan untuk network ID memiliki angka biner 1 ya. Jadi kalau angka binernya 1, kalau satu oktetnya semuanya 1, maka 2, 5, 5. Oke ya. Dia akan menutupi seolah menutupi sehingga IP tersebut tidak boleh berubah oktet tersebut tidak berubah pada setiap setiap komputernya ya. Kemudian sedangkan semua bit alokasi host ID akan diwakili oleh angka biner 0 untuk membedakan selain untuk membedakan identifier, subnet mask juga digunakan untuk menentukan letak suatu host, apakah di jaringan yang sama atau berbeda segmen ya. Oke, jadi dengan subnet mask ini nanti bisa menentukan nih PC saya dengan PC yang lain satu jaringan apa enggak ya, sehingga kalau satu jaringan harapannya bisa dapat saling berkomunikasi. Kemudian network address dan broadcast address ya. Dalam sebuah alokasi IP address ada 3 jenis IP ya. Jadi IP yang terbentuk tadi di atas ada 3 jenis IP ya. Yang pertama adalah host address, yang kedua adalah network address, dan yang ketiga adalah broadcast address. Nah, host address ini adalah pengalaman untuk IP untuk komputer kita yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling terkoneksi. Kemudian host IP ini sifatnya unik, dari setiap komputer harus berbeda. Kalau sama nanti akan crash, terjadi alamat yang sama pada 2 atau lebih komputer ya. Kemudian network address adalah IP address yang mempresentasikan alamat sebuah network ya. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Oke. Kemudian network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Jadi misalnya kita dalam satu jaringan ya, kemudian diperoleh range IP untuk network tersebut atau jaringan tersebut dari 1 sampai 5 ya, maka network address adalah IP yang pertama dalam kelompok subnet tersebut. Nah, sementara yang terakhir adalah broadcast address ya, digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Jadi kalau kita mempunyai kelompok IP misalnya 5, maka network address adalah IP yang pertama, broadcast adalah IP yang ke-5. Sedangkan host addressnya adalah IP 2, 3, dan 4 yang dapat digunakan. Nah, kemudian network address dan broadcast address tidak dapat dipasang dalam sebuah perangkat ya. Oke. Jadi perangkat yang dalam satu jaringan yang bisa dipasang hanya host address saja ya. Oke, contoh kita memiliki IP address 192.168.0.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.50, maka untuk mendapatkan nilai network address dan broadcast address kita bisa membuat perhitungan dengan contoh seperti bawah. IP addressnya adalah 192.168.0.1 dikonversikan dalam bilangan biner seperti ini.
ya. Kemudian untuk mendapatkan network address, maka ubah semua bit dalam alokasi host ID menjadi 0. Oke, ya. Ubah semua bit dalam alokasi host ID menjadi bernilai 0, ya. Oke. Dinolkan semua. Jadi susunan bit awalnya adalah sekian IP addressnya. Kemudian susunan bit network addressnya adalah yang terakhir jadikan 0, ya. Semuanya yang tadinya 0. Kemudian dari perubahan ini dikonversikan ke bilangan desimal, maka network addressnya adalah 192.168.0.0, ya. Itu network addressnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai broadcastnya, nah, itu dengan cara alokasi host ID-nya menjadi nilai, semuanya dinilai 1, ya. Oke, yang tadinya 00001 kita rubah menjadi 11 sehingga menjadi 255. Sehingga dari IP address 192.168.0.1 yang merupakan kelas C, broadcastnya adalah 192.168.0.255. Jadi IP 192.168.0.0 itu network, dan 192.168.0.255 itu adalah broadcast. Nah, dua jenis IP ini tidak boleh digunakan untuk host. Begitu ya. Oke. Lanjut. Oke. Apakah ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Mas Fadli Muhammad Habibi mungkin? Belum ada ya. Kita lanjut. Jadi untuk IP address 192.168.0.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.50 memiliki network address 192.168.0.0 dan broadcast addressnya adalah 192.168.255. Baik, yang ini tadi berarti subnet mask 255.255.0 adalah kelas C murni, ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang subnetting atau VLSM, ya. Subnetting adalah sebuah mekanisme perhitungan pembagian network menjadi network dengan skala yang lebih kecil. Nah, biasanya disebut subnet. Nah, subnet dilakukan dengan meminjam nilai bits yang dilokasikan pada host ID sehingga memungkinkan penggunaan IP address yang lebih efisien. Efisien di sini artinya ketika kita di dalam jaringan, di dalam kantor kita, di ruangan atau di kantor kita hanya 10, maka alokasi IP address-nya ya jangan lebih banyak daripada 10, ya. Misalnya perhitungannya adalah ternyata yang paling kecil, yang paling mendekati 10 misalnya adalah 12, maka ya hanya 12 saja pembagian subnetnya. Hanya kita cari subnet yang hanya memberikan IP sejumlah 12. Nah, kalau kita paksakan pakai kelas C yang murni 254 IP, maka banyak IP yang tersisa, ya. Begitu maksudnya. Sehingga memungkinkan pengguna IP address yang lebih efisien, ya. Subnet biasanya disebut juga dengan variable length subnet mask, ya. Subnetting biasa diterapkan dengan mengubah nilai subnet mask, ya. Subnet masknya nanti tidak murni desimal 255, kita akan rubah yang tadinya biner seperti ini, kita akan pinjam berapa bit octet hostnya untuk network, ya, sehingga nanti harapannya jadi kecil. Jadi kalau contohnya adalah seperti ini, yang tadinya adalah 255.255.20, kemudian secara binernya adalah seperti ini. Misalnya untuk alasan keamanan dan efisien jaringan, maka hanya perlu lokasi IP kurang lebih sejumlah 60 IP address saja misalnya di dalam satu jaringan, ya. Maka dibutuhkan atau penghitungannya seperti di bawah ini.
Dari bilangan biner, alokasi porsi bit untuk network ID sebanyak 24 dan porsi untuk host ID 8 ya. Kita pinjam porsi hostnya. Oke. Maka porsi host ID akan dikurangi dengan metode subnetting. Pertama kita ubah jumlah IP yang kita butuhkan menjadi angka biner 60. Binernya adalah 111100 ya. Nah, atau istilahnya berapa bit di sini? 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi hanya efisien di hanya 6 bit saja kita gunakan sebagai host ID. Jadi kita buat subnettingnya dengan meminjam netmasknya memakai 2 bit ya alokasi hostnya, sehingga subnet awalnya adalah 111000 8 bit ya ID-nya 8 bit host ID, maka subnet barunya adalah yang 1111 kemudian 11 kita pinjam di host ID di octet host ID-nya. Jadi hanya 6 bit host ID saja. Sehingga desimal untuk netmasknya adalah 255.255.255.192. Ya, sehingga dengan ini nanti hanya dalam satu jaringan hanya ada kurang lebih 60 ya. 60. Oke, sehingga dengan alokasi bit host ID-nya itu 6 digit, maka dimiliki alokasi IP address dalam subnet baru tersebut adalah 111 sebanyak 6 dalam bilangan biner atau 63 IP address dalam desimal. Oke ya. Dengan adanya network address dan broadcast address, maka IP yang bisa dipasang pada device jaringan maksimal 62 IP address ya. Jadi dari hasil perhitungan ini maka didapat rank IP-nya adalah yang bisa dipakai dari 192.168.01 sampai 192.168.62 ya. Di mana netmasknya adalah 255.255.192 dengan networknya adalah IP yang pertama 198.0.0 dengan broadcast adalah 63 IP yang terakhir ya. Oke. Nah, network yang lain selain 198.0.0 itu apa saja? Nah, saya perkenalkan dengan IP kalkulator berbasis web di URL kalkulator.net. Nah, di sini sudah ada coba untuk memperhitungkan ya. Jadi kita bisa mengetahui nanti network-network yang terbentuk apa saja ya. Contohnya ya. Tadi adalah 198.01 kelas C ya, kita subnetnya yang tadinya 24 kita tadi 2 ya. Tadi 24 25 26 kemudian calculate ya. Maka akan terjadi ini ya. 1 2 3 4 network. Baik, ini ya dari IP kalkulator kita dapat beberapa network baru. Halo? Bisa dengar ya? Tadi Bisa, Pak, bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke.
dari subnet yang baru terbentuk tadi, yang kita butuhkan 60 komputer saja dalam jaringan yang kita butuhkan, maka network lainnya yang dapat kita pakai itu adalah 192.168.64 ya. Jadi kelompok network setelah broadcastnya ya. Yang jelas dalam network /26 itu IP yang dipakai hanya 62. 62 yang lain dari 65 sampai 126, 129 sampai 190, dan 193 sampai 254 dengan ya net masknya adalah 255 255 255 192. Oke. Nanti ketika implementasi, ketika komputer Anda ternyata 65 IP-nya, kemudian komputer teman Anda adalah 62, maka 65 dan 62 nggak bisa komunikasi. Kenapa? Karena sudah berbeda network ya. Agar bisa saling berkomunikasi ya, maka butuh yang namanya perangkat perantara, yaitu router namanya. Nanti akan dia merutekan ya. Oke. Banyak perangkat router yang lain ya di pasaran ya, bisa menggunakan Mikrotik ataupun yang lainnya. Oke, baik gitu ya. Balik kita ke materi. Kemudian classless interdomain ya. Seiring dengan perkembangan dunia jaringan komputer yang cukup besar, pembagian IP dengan menggunakan kelas A, B, dan C mulai ditinggalkan karena masih menyisakan banyak IP yang tidak digunakan. Selain mengurangi alokasi IP address, dengan cara yang sama dapat digunakan untuk keperluan sebaliknya, yakni menambah alokasi IP address ya. Yang tadi subnetting adalah untuk memperkecil, yang tadi C, yang 255 kita jadi perkecil lagi, dibagi-bagi lagi. Nah, dengan CIDR bisa kebalikannya, bisa dinaikin. Yang tadinya kelas C hanya 254 saja bisa dikembangkan lagi ya. Oke. Nah, istilahnya adalah CIDR. Ya, jadi dengan CIDR dapat menggunakan hingga 3276 alat IP yang seharusnya hanya tersedia untuk IP kelas B saja contohnya ya. Ini. Oke, alokasi IP privat dengan sistem CIDR ya, ketika kita menggunakan IP privat ya. Jadi IP privat kelas A itu adalah 110.000 sampai 10.2555 ya, jumlah hostnya adalah sekian 16 juta. CIDR block subnet masknya adalah ini ya /8. Oke. Kalau kelas B nanti /12. Sedangkan kelas C 16 ya. Oke. Seperti itu. Nah, CIDR biasanya ditulis dengan slash ya. Nah, yang tadi itu berarti CIDR ini slash ya. Slash. Oke. Kemudian diikuti dengan informasi jumlah bit yang dialokasikan sebagai network ID ya. Oke. Ini network ID-nya 27. Berarti dia sebenarnya subnetting ya. Karena meminjam host di kelas C. Oke. Nah, hitungannya bisa dirumus dengan ya 2 pangkat 32 min X. Nah, di mana X-nya itu adalah slash-nya ya. Oke, sehingga kalau /27 maka dapat dirumuskan untuk subnet 192.168.0.127 hitungannya sebagai berikut: 2 pangkat 32 min 27 32 pangkat 5 alias 32. Nilai 32 adalah total IP address yang ada dalam sebuah subnet. 32 dikurangi dengan network address dan broadcast, maka IP yang bisa dipasang pada perangkat jaringan hanya 30 ya. Kita coba /27 ya di IP kalkulator. Nah, yang tadi 26, sekarang 27. Ketika kita calculate, nah maka ini jaringannya makin banyak tapi hostnya makin sedikit, hanya 30 ya, dari 1 sampai 30 ya. Networknya makin banyak ya. Oke, cuma hostnya makin kecil.
Oke. Nah, kemudian di sini perhitungan IP address sebenarnya tidak harus dilakukan secara manual ya. Jadi banyak alat bantu atau tool untuk menghitung subnetting tadi. Salah satunya adalah secara online di IP kalkulator atau berbasis Android juga ada. Oke. Baik, sebelum kita pindah ke demo nanti praktik untuk menyelesaikan tugas 2, apakah ada pertanyaan IP address ini? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, ini waktunya hampir selesai. Ya, udah hampir 1 jam. Kita bahas untuk apa namanya, tugas 2-nya ya, praktik sesuai dengan panduan ya. Topik tugas 2-nya adalah harapannya bisa menggunakan command prompt aplikasi di dalam komputer yang namanya CMD atau command prompt ya, nanti command atau CMD. Kemudian bisa menjelaskan perintah-perintah pada TCP IP yang sebanyak nanti disebutkan ya. Oke. Kemudian mempraktekkan perintah-perintah pada TCP IP ya. Dan kita cek tugas 2-nya apa. Oke. Itu adalah mempraktekkan perintah-perintah command prompt untuk TCP IP sebanyak 20 perintah TCP IP ya. Oke. Kemudian didokumentasikan dalam bentuk video yang kalian upload di platform ya, baik di YouTube ataupun yang lain. Intinya nanti URL-nya dituliskan dalam jawaban ya. Jadi dalam video tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, jadi harus ada memperkenalkannya, kemudian menjelaskan hasil praktik yang telah dilakukan. Jadi masing-masing 20 perintah TCP IP ini dipraktekkan ya, tampilkan dalam video ya. Harapannya adalah dapat menjelaskan masing-masing ya. Contohnya adalah CD, CLS, CLS, tanda tanya dan seterusnya, ipconfig ya. Saya akan demokan apa namanya ya, sampai 6 atau 7 ya. Oke. Baik. Untuk panduannya sudah ada di sini ya. Tinggal diklik saja di UT-nya, kemudian kalian klik, nanti ada prasyaratnya adalah seperti ini. Materinya menggunakan CMD, kemudian harapannya dapat memahami perintah-perintah TCP IP dan mempraktikkan ya. Kemudian tahapan praktikumnya dan persiapan yaitu menggunakan CMD ya. Oke. Nah, CMD di mana? Nah, dengan cara kita masuk ke pencarian ya, kemudian ketik CMD yang akan muncul command prompt, diklik nanti muncullah di sini ya. Oke. Kemudian kita coba praktekkan yang pertama, perintah CD adalah perintah untuk pindah direktori ya, direktori folder kalau kita pernah familiar ya. Oke, untuk mengetahui folder apa saja bisa ketik ls ya. Dir ya. Kalau ls di Linux ya, dir ada banyak direktori ya. Misalnya kita akan pindah ke video ya, menggunakan perintah cd kemudian videos, enter. Nah, maka kalau ada foldernya atau direktorinya maka akan masuk ke videos ya. Setelah labcom ada videos. Untuk kembali kita cd titik-titik. Itu ya perintah cd. Kemudian CLS ya, singkatan dari clean screen, digunakan untuk membersihkan ya semua tulisan yang ada di layar ya. Oke. Jadi yang tadi ini kan banyak tulisan nih ya. Ketika kita pengen
hapus ya, kita bersihkan, kita gunakan perintah cls clean screen. Ya, setelah cls ada apa saja, kita coba gunakan cls, kemudian tanda tanya. Ternyata hanya satu saja cls. Nah, kalau dir tanda tanya, nah, banyak ya, ada opsinya ya, ada A, B, C dan seterusnya dengan maksud ditentukan di sini, tinggal dibaca saja ya. Oke. Kemudian yang berikutnya perintah ipconfig. Tapi kalau di sini sudah ya, ipconfig. Nah, ipconfig cls lagi ya. Nah, ipconfig. ipconfig untuk apa? Di sini di panduan dijelaskan. ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, namespace, gateway, hostname dan lain sebagainya. Jadi IP yang sudah terkonfigurasi di laptop kita, ya itu namanya IP config. Ya, IP-nya kita adalah, contohnya yang ini, LAN saya adalah 192.168.18.15 dengan subnet masknya adalah 255.255.250. Gateway-nya ini. Jadi IP router kita atau IP router saya adalah 18.1 yang dia fungsinya untuk memberikan akses saya ke internet ya. Itu. Kemudian yang kedua pconfig all ya. pconfig ada apa saja? Perintah-perintah yang lainnya ya, seperti tadi kita berikan IP config tanda tanya apa ya, ternyata ada all, ada renew dan sebagainya ya. Saya praktekkan yang all ya. cls dulu, IP config /all. Nah, maka akan diberikan informasi tentang IP config yang lebih detail lagi selain tadi ya. Tadi. Oke. Ada DNS-nya juga ya. Oke. DSP servernya adalah ini ya. DNS-nya juga ada ya. Oke. Tuh, kemudian yang lain nanti bisa ikuti ya. Contohnya adalah ini sudah saya praktekkan. Nah, untuk IP config release itu adalah untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address nih. Ini tidak kita coba ya, karena kalau kita rilis, kita reset, nah ini nanti komunikasi saya internetnya hilang ya, jadi jangan ya. Oke. Tapi kalian nanti dicoba saja ya. Oke. Setelah rilis ya, untuk mengembalikannya kita renew ya. Oke. Renew. Nanti akan mendapatkan IP address yang baru atau akan dikembalikan dari DHCP-nya. Nah, DHCP adalah suatu sistem yang akan memberikan konfigurasi IP ke laptop kita secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menyeting IP-nya ya. Oke. Dan seterusnya ya, nanti kalian bisa dibaca-baca sehingga langsung mempraktekkan untuk 20 perintah ini. Ada cd, cls tanda tanya ya, baik ipconfig tanda tanya, ipconfig release, renew, dpdns sampai tracer, ping dan ns lookup sampai ke net ya. Oke. Contohnya ping ya, ping digunakan untuk menguji apakah komputer kita dapat berkomunikasi dengan komputer yang kita tuju ya. Contohnya adalah kita cls dulu ya, ping ke google.com. Nah, ini berarti uji konektivitas. Kalau ada reply from ya, ini IP-nya Google yang kita tuju menggunakan IP versi 6 ini ya. Belum kita bahas ya, tapi nanti masih sekalian bisa cari-cari referensi tentang IP versi 6. Oke. Ini ada reply balikan dari ping, berarti komputer yang kita tuju, sebuah host namanya google.com dengan IP sekian dapat terhubung ke komputer kita ya. Itu jadi uji ping untuk menguji konektivitas, apakah ada koneksi dari host yang kita tuju ya.
Oke. Baik, ini sudah jadwal webnya di apa? Teams sudah close ya. Oke. Jadi seperti itu nanti mahasiswa. Terima kasih pada dua mahasiswa yang sudah hadir sebagai wakil dari teman-temannya. Nanti bisa dilihat di yang lain bisa melihat di rekaman. Ini sudah saya rekam ya. Jadi demikian dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan bagi mahasiswa yang belum mengumpulkan tugasnya dapat segera mengumpulkan dengan referensi yang dalam web ini ya. Oke. Bisa saya lihatkan dalam tugas ini ya. Tugas 8 ini kelas jaringan komputer 100 atau STS 4205.100 yang sudah mengumpulkan dari 20 peserta baru 11 ya, masih ada 9 yang belum. Silakan bagi yang belum segera saja ya. Oke. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Apabila kurang dapat dipahami, silakan bisa kembali baca-baca referensi dari UT atau dari referensi yang lain. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.